sehari-hari yang sedang kamu jalan itu apa sih kalau boleh tahu? Kalau untuk sekarang kebetulan kan proposal skripsinya sudah selesai ya. Jadi sekarang sedang agak free gitu. Jadi paling kalau misalnya sehari-hari pagi-pagi mungkin gak ada kegiatan ya, tapi kalau misalnya sore biasanya suka kayak jogging gitu. Oke. Jadi ada kegiatan gitu ya yang dilakuin tapi enggak sesibuk kemarin gitu ya karena tugasnya sudah selesai. Oke, baik. Nah, di sini sebelumnya saya mau berterima kasih sekali ya kepada Anda karena telah meluangkan waktu untuk melanjutkan sesi konseling pada hari ini. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya kira-kira adakah perubahan di dalam diri Anda gitu ya selama seminggu ke belakang setelah melakukan sesi konseling? Ada. Oke, kalau boleh tahu seperti apa? Mungkin merasa lebih tenang, merasa lebih lega juga, kayak ngerasa apa ya, lebih plong aja gitu. Oke, jadi setelah sesi konseling kemarin Anda merasa lebih tenang, merasa lebih lega, merasa plong gitu ya. Kalau boleh tahu alasannya itu karena apa? Mungkin kemarin saya sudah mencoba kayak mencurahkan permasalahan saya yang selama ini mungkin dipendam gitu ya. Terus saya juga sudah mungkin agak mengetahui gitu ya alasan kalau misal saya tuh nggak bisa terlalu bisa kayak deket sama lawan jenis gitu. Ternyata emang itu tuh berasal dari konflik keluarga. Oke, baik. Jadi Anda merasa lebih tenang, lebih plong itu karena Anda sudah mengetahui gitu ya alasan dari susahnya Anda menerima atau memulai hubungan gitu ya, memberikan kepercayaan terhadap lawan jenis seperti itu. Oke, di sini saya mengapresiasi sekali ya atas perubahan yang ada di dalam diri Anda. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi, adakah perubahan lain yang Anda rasakan mungkin? Mungkin itu saja. Oke, baik, mungkin itu saja ya. Nah, di sini saya ingin bertanya ya, kan kemarin ada skala ya dari 0 sampai 10, di mana 0 itu Anda merasa sangat tidak bisa untuk memulai atau mempercayai hubungan dengan lawan jenis, dan 10 itu Anda itu sudah merasa sangat percaya diri gitu ya untuk memulai hubungan dengan lawan jenis. Nah, pada saat ini Anda berada di skala berapa? Mungkin ada di skala 8. Oke, skala 8. Berarti ada peningkatan ya dari skala sebelumnya. Nah, skala 8 itu seperti apa kalau boleh tahu? Seperti yang tadi dikatakannya, kalau misal saya itu mungkin sudah mengetahui gitu ya akar permasalahan dari yang saya alami ini. Terus saya juga sudah mencoba kayak membuka diri pelan-pelan. Oke, baik. Nah, di sini berarti Anda merasakan adanya perubahan gitu ya di dalam diri Anda, dan Anda juga mulai menerima gitu ya, dan Anda juga mulai apa ya bahasanya tuh kayak bisa untuk lebih baik gitu ya adanya perubahan di dalam diri Anda. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin Anda lebih nyaman terlebih dahulu ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, akhir-akhir ini terakhir kali Anda merasakan keraguan di dalam diri Anda itu kapan terakhir kali? Mungkin kemarin. Oke, kemarin. Bisa diceritakan seperti apa? Jadi ragunya tuh kayak saya tuh suka meragukan diri sendiri gitu. Oke. Kayak apa sih? Kayak lebih merendahkan sih sebenarnya, kayak nggak percaya gitu kalau misalnya ada emang yang mau sama saya, terus kayak lebih ngerasa diri itu nggak berharga gitu, nggak kayak apa ya, nggak cocok gitu sama siapapun. Oke, baik. Berarti Anda itu merasa berarti kemarin mungkin ya bahwa diri Anda itu kadang masih meragukan diri sendiri, ataupun kadang beberapa kali mungkin Anda itu merasa bahwa diri Anda itu merendahkan diri Anda sendiri ya. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira perasaan itu paling kuat di bagian tubuh sebelah mana? Di dada. Oke, di dada. Nah, sekarang duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, baik. Sekarang sambil tarik nafas secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Nah, di sini Anda bisa memegang perasaan itu dengan kuat sambil menutup mata. Oke, boleh. Sambil pegang.
Oke, baik. Atur pernapasan lagi. Kemudian tarik nafas secara perlahan, hembuskan secara perlahan. Oke, tarik nafas lagi secara perlahan. Kemudian hembuskan secara perlahan. Oke, baik. Nah, di sini Anda bisa menceritakan terakhir kali Anda merasa meragukan diri Anda itu seperti apa? Bisa diceritakan? Sebenarnya akhir-akhir ini tuh lagi dekat gitu ya, ada sama cowok. Tapi setiap kali kalau misal udah mulai agak excited gitu teh, suka apa ya? Suka ada tiba-tiba pikiran kayak meragukan diri sendiri. Terus kayak ada muncul pikiran kayak emang ini teh cocok gitu buat aku, emang ini teh pantas gitu buat aku, emang aku teh pantas gitu kayak gini teh kayak gitu sih. Oke, baik. Jadi perasaan keraguan yang ada di dalam diri Anda itu seringkali Anda itu bertanya ya, apakah Anda itu pantas untuk mendapatkan ini, apakah Anda itu pantas untuk mendapatkan pasangan, mungkin ya, apakah Anda itu pantas untuk diperlakukan dengan baik, seperti itu. Oke, perasaan tersebut jika digambarkan itu seperti apa? Seperti apa ya? Oke, apakah berbentuk atau tidak berbentuk? Kayak abstrak aja gitu, gak bisa digambarin. Oke, abstrak ya, berwarna atau tidak berwarna? Mungkin tidak. Oke, tidak berwarna. Besar atau kecil? Kecil. Oke, kecil. Nah, di sini saya mungkin ingin bertanya, kejadiannya itu seperti apa? Kan tadi Anda sudah menceritakan bahwa Anda itu merasakan keraguan gitu ya. Nah, yang membuat Anda merasa ragunya itu seperti apa? Adakah misalkan Anda bisa menceritakan kejadiannya, harinya kapan, mungkin tempatnya di mana? Sebenarnya ini tuh mungkin efek dari yang dulu mungkin ya, kalau misalnya deket sama cowok, jadi intinya tuh selalu apa ya, kayak ditinggalin gitu. Jadi aku nanti ngerasa nggak berharga gitu. Itu tuh terjadi sebulan yang lalu kalau nggak salah. Oke, baik. Jadi Anda itu merasakan keraguannya itu terakhir kali mungkinnya akibat dari sebulan yang lalu, seperti itu. Oke, baik. Bisa diceritakan tidak yang membuat Anda merasakan keraguan tersebut, alasannya gitu ya, yang membuat Anda merasa trust issue seperti itu? Soalnya dari apa ya, dari yang dulu intinya tuh selalu sama gitu. Kalau misalnya nggak ditinggalin, paling kayak cuman dijadiin apa sih namanya, dia tiba-tiba udah punya pacar gitu. Jadi ke aku nanti ngerasa trust issue gitu kalau misal mau mulai hubungan gitu. Oke, baik. Jadi di Anda itu merasa bahwa ketika memulai hubungan lagi dengan lawan jenis, Anda itu beranggapan bahwa nanti mungkin di akhirnya itu akan sama gitu ya. Entah itu mungkin akhirnya Anda akan ditinggalkan atau mungkin ternyata lelaki tersebut memiliki pasangan, seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin bertanya, kira-kira apakah Anda pernah merasakan rasa keraguan tersebut di masa lalu, mungkin ketika Anda kecil, mungkin ketika Anda SD, ataupun kapan Anda pernah merasakannya? Kira? Pernah. Oke, pernah. Boleh diceritakan kapan? Pada saat kecil, soalnya dulu teh kan selain dari kejadian pas yang sesi pertama diceritain, itu teh banyak kejadian konflik sama ayah juga. Sering kayak dimarahin, sering kayak ada berantem gitu sama ayah, sering dibentak-bentak gitu sih. Oke, baik. Jadi Anda pernah merasa meragukan diri Anda sendiri akibat dari kejadian di masa lalu. Mungkinnya Anda itu mengalami konflik dengan ayah Anda. Mungkin Anda merasa bahwa Anda itu seringkali dibentak oleh ayah Anda, kemudian dimarahi juga. Oke, boleh diceritakan tidak spesifiknya seperti apa? Dulu saya pernah kayak dimarahinnya tuh sebenarnya kayak hal sepele menurut aku. Dulu teh ada yang paling membekas mah,
dulu teh aku teh lagi puasa ya, itu teh pas lagi SD, gak tau kelas 6, gak tau kelas berapa deh, lupa. Di rumah teh pas itu ada burung. Nah aku teh pas itu teh mau ngasih pisang ya ke burungnya teh, terus si kandangnya teh pintunya lupa gak ditutup, jadi si burungnya teh lepas. Oke. Nah bapak aku teh marah pas itu teh, kan di rumah teh pas itu ada kayak batu nisan gitu ya buat dipasang di kuburan aki gitu. Ya. Nah pas itu teh sama bapak itu ditendang sampai hancur pokoknya. Terus aku dimarah-marahin cuma gara-gara burung gitu. Terus aku teh ngerasa oh emang apa ya, lebih berharga burung gitu ya dibanding aku. Terus pas itu teh aku cuman kayak nangis, terus ke uak sih pas itu teh lari gitu, nangis di rumah uak. Oke, baik. Jadi Anda itu mengalami sebuah kejadian gitu ya di masa lalu, di masa kecil, di mana saat itu Anda itu tidak sengaja gitu ya, ketika Anda itu berniatan ingin memberi makan burung, kemudian Anda itu lupa untuk menutup pintu kandang tersebut, kemudian burungnya itu lepas gitu ya. Kemudian pada saat itu ayah Anda memarahi Anda. Oke, baik. Nah, pada saat itu apakah ada panggilan di rumah yang seringkali disebut oleh keluarga pada saat kecil? Kayak nama panggilan ya. Oke, nama panggilannya? Sama sih kayak Nyi gitu. Masih oke, baik. Jadi dipanggilnya ya di situ. Oke. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah perasaan yang Anda rasakan pada saat itu? Lebih ke sedih sih. Oke, merasa sedih gitu ya. Sedihnya itu seperti apa? Bisa diceritakan? Sedihnya tuh kayak cuman gara-gara burung gitu ya. Anak sendiri kayak dibentak-bentak kayak gitu. Terus ngerasa nggak lebih berharga gitu dari burung. Oke, baik. Jadi Anda itu merasa sedih karena mungkin pada saat itu Anda berpikir bahwa ternyata ayah Anda lebih mementingkan burung gitu ya dibanding Anda. Anda merasa bahwa diri Anda itu tidak berharga gitu ya, karena mungkin Anda melihat bahwa ternyata ayah Anda itu lebih memprioritaskan burung dibanding Anda, seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin menghadirkan sosok Anda yang kecil gitu ya, yang seringkali disebut nyanyi gitu ya, Nyi ataupun ya. Nah, pada saat ini, oke, baik, dalam hitungan ketiga sosok Nyi ini akan datang. Baik, 1, 2, 3. Oke, apakah Nyi sudah datang? Oke, baik. Nah, bisa di sini saya ingin bertanya ya, kira-kira pada saat kejadian tersebut yang Anda rasakan gitu ya sebagai Nyai waktu kecil tuh apa? Sedih, marah juga. Oke, sedih dan juga marah. Nah, adakah yang ingin Anda sampaikan gitu ya kepada ayah Anda pada saat itu? Ada. Oke, boleh misalkan ketika Anda bisa menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan kepada ayah Anda. Oke, silahkan. Kenapa bapak teh kayak marah-marah terus sama teteh? Terus kenapa kayak cuman gara-gara burung doang bapak teh sampai segitunya ke anak? Bapak teh gak tahu ya kalau misal aku teh sakit hati, aku teh sedih gitu gara-gara digituin bapak. Oke, baik. Ada lagi? Sudah. Oke, baik. Jadi sosok Anda saat kecil ataupun seringkali disebut teteh ya di rumah ingin mengatakan bahwa kenapa gitu ya Bapak tuh sering marah-marah kepada Anda gitu. Kemudian Anda juga mempertanyakan apakah Bapak tuh tahu Anda itu merasa sakit hati atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin menghadirkan kembali sosok Bapak ya. Oke, dalam hitungan ketiga pada saat ini saya akan berbicara dengan sosok Bapak tersebut. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Apakah sosok Bapak sudah hadir? Sudah. Oke, tadi Bapak sudah mendengar bahwa pernah ada kejadian di mana
pada saat Rahma kecil, Rahma itu tidak sengaja gitu ya untuk berniatan untuk memberikan makan burung, kemudian Rahma itu lupa untuk menutup pintu dari kandang tersebut. Kemudian si burung itu keluar ataupun lepas ya dari kandang tersebut, dan juga Anda memarahi Rahma kecil atau sering disebut teteh ya di rumah. Nah, adakah yang ingin Anda sampaikan gitu ya? Tadi ketika kecil Rahma itu mengatakan bahwa ketika Anda memarahi Rahma ataupun teteh ini, pada saat itu Rahma itu merasa sedih dan juga merasa marah gitu ya, karena mempertanyakan apakah dia itu tidak berharga ataupun lebih berharga dari burung tersebut, dan juga kenapa Bapak itu seringkali memarahi Rahma, dan juga Bapak itu apakah Bapak tidak tahu ketika Bapak sedang memarahi Rahma, Rahma itu sakit hati. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah ada sesuatu hal yang ingin Bapak sampaikan kepada Rahma kecil? Oke, ada, silahkan disampaikan. Atau kamu mah gak bisa diem atau kayak dimarahin sama bapak teh. Terus itu burung yang lepas gara-gara gak ditutup pintunya. Kenapa tuh gak ditutup? Oke, baik. Jadi Anda ingin menyampaikan bahwa Anda marah itu karena ada alasannya ya, karena pada saat itu sosok teteh ini ketika masih kecil tidak bisa diam gitu ya, sehingga seringkali Anda memarahi sosok teteh gitu ya, ataupun Rahma kecil. Dan juga Anda itu marah pada saat kejadian di mana burung lepas itu, Anda itu mempertanyakan mengapa dari pintu dari kandang tersebut tidak Rahma tutup seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin menghadirkan kembali sosok Rahma ya. Dalam hitungan ketiga, sosok Rahma kecil akan muncul, ataupun seringkali disebut teteh di rumah akan muncul. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Apakah Rahma sudah muncul? Sudah. Oke. Nah, tadi Anda sudah mendengar bahwasanya Bapak tuh memarahi Rahma kecil itu karena ada alasannya, di mana Rahma pada saat kecil itu ataupun teteh itu seringkali tidak bisa diam mungkin ya, yang membuat Bapak itu seringkali marah kepada teteh. Kemudian Bapak juga mempertanyakan kenapa Rahma tidak menutup pintu dari kandang burung tersebut sehingga burung tersebut lepas, dan pada saat itu teteh dimarahi oleh Bapak. Baik, di sini ada yang ingin disampaikan kepada Bapak? Oke, boleh disampaikan. Perasaan dulu teh kayak nggak terlalu nakal gitu, nggak pecicilan, maksudnya diam-diam wae gitu di rumah teh, nggak terlalu banyak tingkah. Tapi kalau bapak kenapa gitu, bapak teh beranggapan kayak gitu, terus mau minta maaf kalau misal emang salahnya tuh di aku gitu, nggak bisa di. Oke, baik. Jadi teteh ingin menyampaikan ya bahwasanya pada saat kecil teteh itu merasa bahwa teteh itu tidak terlalu nakal gitu ya, tidak pecicilan. Teteh seperti biasa gitu ya, kemudian mungkin teteh juga pada saat itu ada kesalahan di mana lupa untuk menutup pintu kandang, dan teteh juga ingin meminta maaf jika kesalahan tersebut hadir karena diri teteh seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin menghadirkan sosok Bapak kembali ya. Dalam hitungan ketiga, sosok Bapak akan muncul. 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, apakah sosok Bapak sudah muncul? Sudah. Oke. Nah, di sini Bapak tadi sudah mendengar alasan dari Rahma gitu ya, mengapa dia itu merasa bahwa ternyata teteh ini merasa bahwa dirinya itu tidak terlalu pecicilan sewaktu kecil, dan juga teteh ingin meminta maaf karena mungkin ada kesalahan di dalam teteh yang teteh lakukan yang membuat Bapak itu seringkali marah kepada teteh. Oke, ada yang ingin Bapak sampaikan? Ada, silahkan disampaikan. Mungkin bapak juga minta maaf kalau misal kejadian itu membekas gitu ya di diri kamu. Bapak minta maaf kalau misal
Bapak teh dulu nggak bisa kontrol emosi. Oke, baik. Jadi Bapak ingin meminta maaf gitu ya, jika kejadian itu masih membekas di dalam benak Teteh gitu ya, dan juga Bapak ingin meminta maaf karena tidak bisa mengontrol emosi dengan baik. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin menghadirkan lagi sosok Teteh kecil ya. Dalam hitungan ketiga, sosok Teteh akan muncul. 1, 2, 3. Oke, baik. Apakah sosok Teteh sudah muncul? Oke, tadi sudah mendengar ya apa yang Bapak sampaikan. Adakah sesuatu hal yang ingin disampaikan kembali kepada Bapak? Mungkin sudah. Oke, sudah. Baik. Jadi di sini saya ingin menghadirkan kembali sosok Rahma dewasa ya. Oke, dalam hitungan ketiga sosok Rahma dewasa akan hadir gitu ya pada saat ini. 1, 2, 3. Oke, baik. Apakah sosok Rahma dewasa sudah hadir? Sudah. Oke. Nah, di sini saya ingin adakah suatu hal yang ingin Anda sampaikan gitu ya ketika mendengar dari percakapan tadi, obrolan antara Teteh kecil dan juga Bapak gitu waktu itu, adakah yang ingin disampaikan? Ada. Oke, boleh. Mungkin setelah tadi mendengar kayak percakapan antara aku yang versi kecil dan juga tadi jawaban dari ayah, mungkin di sini tuh aku menyadari ya kalau misal apa ya, memang dulu teh bapak teh kayak suka marah-marah gitu, tapi setelah dewasa tuh aku tahu gitu kalau misal emang ternyata mungkin aku yang terlalu nggak bisa diam gitu, apa ya, terlalu apa ya, mungkin mengganggu ya di bapak gitu. Oke, baik. Jadi yang ingin Anda sampaikan yaitu Anda itu mungkin pada saat ini Anda menyadari bahwasanya mungkin ada alasan gitu ya dibalik Bapak marah itu kenapa. Anda itu mungkin merasa ataupun menyadari bahwasanya pada saat kecil Anda itu mungkin merasa diri Anda itu mengganggu gitu ya, ketidaksadaran diri Anda itu mengganggu gitu ya kepada sosok Bapak. Oke, baik. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, sudah. Nah, di sini saya ingin di sini saya ingin Anda membayangkan gitu ya sosok Rahma kecil atau sering disebut Teteh berada di hadapan Anda. Oke, baik. Anda saling berhadapan dengan sosok Teteh tersebut. Oke, adakah yang ingin disampaikan kepada sosok Teteh tersebut pada saat ini? Ada. Oke, silahkan. Mungkin kamu harus mencoba gitu ya, mengikhlaskan terus memaafkan segala mungkin kejadian yang pas waktu kecil, segala apa ya, kejadian yang waktu kecil tolong diikhlaskan gitu, biar aku juga sekarang di masa dewasa ini tuh bisa merasa lebih apa ya, merasa lebih baik gitu, gak ada hambatan untuk aku ke depan. Oke, baik. Jadi yang ingin Anda sampaikan kepada sosok Teteh yaitu Anda ingin menyampaikan bahwa mungkin ketika ada kejadian di masa lalu yang menyakiti hati Anda, hati sosok Teteh ini gitu ya sewaktu kecil, tolong dimaafkan dan juga diikhlaskan supaya mungkin untuk kedepannya Anda itu bisa memulai sesuatu hal dengan percaya diri tanpa merasa adanya keraguan di dalam diri Anda. Oke, seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin Anda tarik nafas secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Baik, di sini Anda masih bisa membayangkan bahwa Anda itu masih berhadapan dengan sosok Teteh tersebut. Saya ingin kalian saling berbicara untuk saling menguatkan. Adakah perkataan untuk saling menguatkan satu sama lain? Mungkin ada. Oke, bisa disampaikan? Kamu harus lebih sabar, harus lebih kuat, harus lebih ikhlas juga dalam menjalani hidup gitu. Kamu harus lebih apa ya, semangat untuk mencapai cita-cita kamu yang selama ini kamu impi-impikan.
Oke, baik. Jadi yang perkataan yang membuat kalian saling menguatkan satu sama lain itu, yaitu bahwa kalian itu harus bekerja sama satu sama lain gitu ya, untuk bisa membangun cita-cita Anda untuk kedepannya, dan juga saling menguatkan satu sama lain, memaafkan kesalahan di masa lalu dan juga mengikhlaskannya, supaya di kemudian hari Anda itu bisa menjalankan kehidupan Anda dengan lebih baik, seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin Anda membayangkan sosok Anda dengan sosok Teteh ini saling berpelukan, saling menguatkan satu sama lain. Oke, bisa dibayangkan. Baik, sekarang Anda bisa tarik nafas, atur pernafasan secara perlahan, tarik nafas secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Oke, tarik nafas lagi secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Baik, di sini saya ingin bertanya, ketika akhir-akhir ini gitu ya, adakah sosok diri Anda yang mungkin menguatkan diri Anda? Sosok lain dari diri Anda gitu yang mungkin memberikan semangat, memberikan penguatan di dalam diri Anda? Ada. Bisa diceritakan pada saat kapan? Pada saat pas hari apa ya, Senin kemarin mungkin. Oke, Senin kemarin. Kejadiannya itu seperti apa? Jadi kan saya pas itu teh lagi ngerjain proposal gitu ya. Ya. Pas hari itu teh bener-bener lagi hopeless banget, lagi nggak ada semangat, kayak sehari-hari cuman berbaring aja gitu di kasur, gak mau ngerjain. Tapi kadang ada kayak terbesit tiba-tiba aku teh harus semangat gitu ngerjain proposal, harus beres. Ada sih kayak gitu yang kayak nyuruh aku teh harus ngerjain, harus nyelesain ini, harus tepat waktu kayak gitu. Oke, baik. Jadi ada sosok di dalam diri Anda yang mendorong Anda untuk lebih bersemangat gitu ya. Berarti jika diberi nama sosok yang memberikan hal positif ke dalam diri Anda itu bisa disebut siapa namanya? Mungkin bisa disebut si A. Oke, si A. Jadi si A ini mendorong Anda untuk lebih baik, untuk lebih semangat ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, jika Anda dihadapkan lagi dengan sosok keraguan gitu yang ada di dalam diri Anda, apakah sosok A ini akan membantu Anda gitu untuk hadir supaya lebih bersemangat? Oke, baik. Nah, adakah komitmen yang ingin Anda jalin gitu ya kepada sosok A ataupun sosok diri Anda yang membuat dorongan semangat gitu ya untuk kedepannya, supaya kalian ini berkomitmen gitu untuk saling membantu sama satu sama lain? Oke, boleh disebutkan? Aku bakal lebih semangat, tapi mungkin tolong bantu aku kalau misal rasa malas atau rasa ragu itu muncul lagi. Oke, baik. Jadi apa sih perjanjian gitu ya, komunikasi satu Anda dengan sosok diri Anda dengan yang disebut A ini akan bekerja sama satu sama lain, yang akan membuat ketika komitmen gitu ya di dalam diri Anda bahwa kalian itu akan saling menguatkan satu sama lain, mendorong diri Rahma ini supaya lebih bersemangat. Kemudian ketika dihadapkan dengan keraguan, Anda meminta sosok A ini untuk hadir, untuk menyemangati dan mendorong diri Anda untuk menjadi lebih semangat, seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin Anda perlahan tarik nafas, kemudian hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi secara perlahan, kemudian hembuskan secara perlahan. Oke, sekarang Anda bisa membuka mata Anda perlahan, kemudian bisa memposisikan duduk dengan nyaman. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa yang Anda rasakan setelah melakukan sesi konseling kali ini? Merasa lebih kayak ringan aja. Oke, baik. Jadi setelah sesi konseling kali ini Anda itu merasa ringan gitu ya. Nah, bisa diceritakan ringannya itu karena apa? Mungkin karena tadi sudah mencoba berbicara gitu ya dengan sosok ayah tadi, terus saya juga sudah
menceritakan permasalahan lain mungkin yang saya Oke, baik. Jadi rasa leganya itu ketika Anda itu sudah membicarakan gitu ya sesuatu yang terpendam mungkin ya di masa lalu dengan sosok ayah tersebut, yang itu membuat diri Anda itu merasa lega seperti itu. Oke, baik. Nah, adakah hal yang ingin disampaikan gitu ya setelah sesi konseling hari ini? mungkin tidak. Oke, tidak. Baik. Jadi, adakah suatu komitmen yang akan Anda lakukan untuk kedepannya supaya Anda itu merasa tidak ragu lagi dengan diri Anda? Mungkin dengan apa ya, dengan lebih banyak berbicara mungkin ya sama diri sendiri, bisa agar lebih terbuka lagi dengan diri sendiri agar saya tuh bisa menerima diri saya sepenuhnya. Oke, baik. Jadi komitmen yang akan Anda lakukan untuk kedepannya supaya lebih baik itu, Anda itu akan lebih sering gitu ya, akan memulai untuk berbicara dengan diri sendiri supaya kalian itu saling terbuka satu sama lain dan tidak memendam gitu ya suatu perasaan yang membuat adanya hambatan untuk kedepannya seperti itu. Oke, baik. Nah, bagus sekali ya di sini. Berarti Anda itu merasa adanya perubahan di dalam diri Anda dan juga Anda itu memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik. Oke, baik. Di sini saya berterima kasih sebelumnya karena Anda sudah mempercayai permasalahan yang Anda rasakan kepada saya. Saya sangat mengapresiasi ya atas kepercayaan yang Anda berikan kepada saya. Di sini saya sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin tidak. Oke, tidak. Baik, saya tutup sesi konseling kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.